Saat kita jadikan asuransi sebagai usaha sampingan, sedangkan usaha utama yang dijalankan lagi padat atau sibuk, konsentrasi dan waktu akan terbelah, dan tanggung jawab dan beban moral di bisnis utama jadi lebih tinggi, karena menyangkut biaya karyawan, stok, dan lain-lain. Di saat image atau branding kita selama ini begitu kuat dengan usaha kita saat ini, membuat customer atau teman sendiri tidak yakin dan tidak percaya kalau kita menjalankan asuransi. Ada yang bilang atau beranggapan bagaimana bisa menjalankan asuransi kalau kita sendiri sibuk dengan usaha yang kita tekuni saat ini. Mereka takut nantinya kalau ada klaim, apakah kita bisa bantu mereka. Sebetulnya pertanyaannya apa ya? Oke, ada beberapa pertanyaan. Iya, sih. ada beberapa pertanyaan. Apakah ini terpisah atau masing-masing? Jadi silakan di-translate. Yang pertama dia nanya adalah gimana ya kalau ini sebenarnya bisnis sampingan di asuransi, tapi sebenarnya dia ada bisnis utama di kerjaan, ya kan? Terus lagi sibuk nih. Kalau saya nggak salah nangkep, dia nanyanya itu yang pertama, ya. Nah itu saya bilang, nah ini yang menarik nih. Kok siapa yang kasih tahu di sini adalah bisnis sampingan? Jangan-jangan. Nah, ini para BI, para BP kalau mau rekrut orang, kata-kata yang dibilang tambahan bisnis itu udah mulai haram dipakai. Ya. Mau dapat income tambahan nggak? Gitu. Siapa yang suka ngomong begitu? Ya. Kalau mau dapat income tambahan itu adalah dianggap udah nyamping jadinya, ya. Beda kalau misalnya kita bilang ada yang mau dapat bisnis income nggak? Nah, jadi income tambahan itu harus old way ya. Kita harus ganti menjadi new way ya. Tadi kan ada tuh yang saya bilang old way yang udah nggak bisa pakai efisien, ganti new way. Cara kata-kata kita ganti. Income tambahan sama bisnis income itu totally beda. Old way orang suka bilang ya, bisnisnya di sini oke lu, nggak pakai modal ini. Siapa yang suka ngomong kayak begitu? Makanya disampingkan ya. Dia akan fokusnya dengan yang dia taruh modal, benar ya? Ya, jadi kita ganti ke new way. Mau nggak bisnis dimodalin? Nah, beda lu. Kalau dimodalin itu bisa saja temporary loh, ya bisa saja begitu dia lewat kesempatannya udah nggak bisa dimodalin lagi. Actually bisnis kita itu dimodalin loh, dibrandingin sama aliansnya, pajaknya diurusin, ya nggak sih, produknya dia bikinin, dia survei produknya itu udah hemat kita, klaim dia urusin, kita cuma fokus disuruh bangun gitu loh jaringannya dan lakukan selling dan rekrut. Jadi udah banyak sekali kerjaan kita sebagai pembisnis itu diambil udah dibantu ini ya. Nah, jadi kita bilang gitu, mau nggak punya bisnis dimodalin, tapi profit yang terbesar buat kamu. Itu kalau dia nggak mau rugi banget deh rasanya. Ya, jadi kita lihat old way kita ganti menjadi new way. Nah, kalau misalnya ada pemikiran kayak begitu, selama orangnya melihat bahwa di sini adalah bisnis sampingan, balik tanya, menurut kamu kalau menurut kamu ada nggak di perusahaan kamu ya yang income-nya itu 1 miliar? Setahun dulu deh. Ada berapa ratus? Gitu tanyanya ya. Dia mikir-mikir ada berapa ratus ya? Gak ada berapa ratus, berapa puluh? Gak ada berapa puluh, berapa belas? Gak ada berapa belas. Berapa jadinya? Biasanya saya tanya gitu. Dia bilang, paling kurang dari 5. Kalau misalnya ada usaha yang dapatnya miliaran itu ratusan orangnya, menurut kamu bisa nggak dianggap sampingan? Sampingan tapi income-nya miliaran loh. Gimana? Gimana tuh menurut kamu? Gitu. Ya. Nah, jadi itu hanya
shifting aja cara mindsetnya dia melihat dari bisnis kita. Kayak gitu. Ya. Nah, terus pertanyaan yang kedua. Saya lupa dia nanya. Oke, pertanyaan yang kedua itu sebetulnya sama, lebih berupa statement, tapi kira-kira seperti ini. Kalau yang mengajak ini, agent yang mengajak ini tuh fokus di sini. Dan sementara si yang diajak ini, prospek yang mau direkrut ini merasa, ya kamu itu berhasil karena fokus di sini. Tidak seperti dia yang punya bisnis. Maksudnya karena full time ya, bukan karena seperti dia yang ada kerjaan atau usaha yang dia jalankan juga butuh waktu dan komitmen tadi, belum tentu bisa seperti yang mengajak, maksudnya gitu. Oke, berarti itu mesti kita benerin mindset tentang kesuksesan ya. Ya nanya lah sama dia, kalau menurut kamu yang dimaksud kesuksesan itu apa sih? Ya, full time kah? Part time kah? Atau extra time? Jadi istilah apa extra time ya? Kalau kayak lembur gitu apa ya? Apa ya istilahnya ya? Overtime. Overtime, betul. Atau pulling the time. Kasih pilihan yang mana. Semuanya time loh. Nah, bisa kita bicara lagi mengenai yang kayak tadi udah di-sharingkan. Apa pandangan dia terhadap waktu? Ya, apalagi kalau orang bilang ya, yuk kita killing time. Gila, itu dia killing hidupnya loh. Aduh, gitu ya. Ya, jadi kita tanyain lagi gitu. Cara pandang, itu cara pandang sih. Ya. Oke, mungkin Deprita atau Augie ada bisa tambahin? Silakan. Oke, paling kalau aku sih benar banget ya Tante ya. Tadi memang kita tuh kan sistemnya memang di sini tuh kan cuma duplikasi ya. Jadi apapun sebenarnya pertanyaan the right question itu sebenarnya kita udah dikasih tahu dari leader-leader kita, dari Tante Lisha gitu. Jadi memang ketika aku sendiri pun mengalami gitu ya. Jadi ada beberapa kayak aku rekrut gitu ya. Mungkin rekrut aku tuh mereka nggak langsung kayak selalu aduh nggak ada waktu nih Prit, aduh sibuk banget gitu kan. Ya memang gitu. Mungkin kita sebagai perekrutnya, sebagai BP harus make time gitu kan, kita harus make time, harus ngobrol lagi, gali sama ini orang gitu. Makanya kemarin happy banget ya waktu Tante Lisha itu bikin konsep drilling buat BI gitu. Nah ini tuh menurut aku salah satu cara yang sangat-sangat bagus banget yang kadang tuh menyadarkan si orang yang kita rekrut ini tuh akhirnya jadi kayak tahu gitu loh sebenarnya oke, yang kita kerjain di bisnis ini itu bisa membawa kita ke goal ini dalam waktu sesingkat ini. Tapi kalau misalnya kita menjalani dengan cara yang biasa gitu kan, aku akan tanya lagi, oke kalau kamu kerja kayak kemarin baru kejadian sama salah satu BI-ku, dia bilang, aduh kerja persis kayak yang diceritain sama Augie kan, dia kerja udah sampai anaknya nggak bisa dia udah stres banget gitu kan, sampai disuruh megang 10 website. Terus aku tanya, worth it nggak sih gitu kan, kamu ngerjain kayak begitu gitu. Jadi balik lagi ketika kita mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, itu tuh mereka yang akan jadi kayak terbuka sendiri gitu sih. Jadi aku setuju banget sih gitu sama tadi katanya Tante Lisha, memang kita harus kasih orang-orang ini tuh cuma pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Karena ketika mereka udah tahu nih mau apa di bisnis ini, percaya deh mereka akan make time gitu untuk bisnis ini gitu. Masalahnya pilihan aja gitu. Itu dari aku sih. Oke. Cukup atau Augie ada yang berbeda? Augie ada tambahan, silakan. Mungkin aku kayak nambahin lebih ke tadi kan pertanyaannya ada menyangkut juga tentang masih ada main bisnis gitu ya. Kalau aku mungkin agak sedikit nyerempet aja. Gimana dulu pada saat aku memutuskan untuk kayak oke aku mau full time di sini. Sebenarnya mindset yang aku pegang dan sangat ulang-ulang terus sama leader aku adalah kalau kita ego kita masih minta dikasih makan tentang apa yang suka kita lakukan, yang kayak passion gitu ya, kayak oh aku tuh karena dulu aku belajarnya, misalnya karena aku itu dulu belajarnya misalnya fotografi gitu, jadi aku harus menjadi fotografer. Kan banyak juga ya orang yang melihat ke depannya tuh mau menjadi apa based on kayak pasnya dia gitu. Nah ini juga waktu itu sangat membuka pikiran aku sih. Jadi gini, kayak kadang-kadang kita itu mau ngelakuin sesuatu yang menyenangkan buat kita doang. Kayak menyenangkan ego kita doang gitu kayak. Padahal sudah jelas misalnya lagi nggak bisa nih kalau bisnis itu dipaksakan di era saat ini.
Tapi karena kita seneng menjalankan itu dan kita nggak suka dianggap sebagai agent asuransi lah, atau kayak tadi Tante Lisha bilang ya, masih ada blocking untuk menjual sesuatu. Jadi kita ngutek di situ, apa ya, berkelit di situ, kayak banyaklah alasan akhirnya dibikin hanya untuk memuaskan ego kita bahwa kita ini senengnya kerjaan yang sekarang kita kerjain. Nah, sementara waktu itu akhirnya aku coba puter gitu ya. Gimana kalau gini deh, sekarang aku pakai 5 tahun aku ini untuk kerja keras setengah mati di sini, tapi habis itu mau aku foto aja kerjaannya seumur hidup, kayak bisa gitu. Uangnya sudah ada, waktunya sudah ada. Iya kan? Itu akan lebih menyenangkan sih kayaknya gitu. Karena dulu juga aku juga banyak lah, aku tuh banyak sukanya gitu. Aku tuh suka ini itu tuh segala macam. Musik aku suka. Terus fashion aku suka. Terus bikin skincare dulu aku sempat coba juga sebelum kerja. Tapi kalau itu aku paksain, sudah jelas gitu. Waktu itu aku suntik modal terus gitu. Bukannya menghasilkan, tapi aku suntik modal terus supaya apa? Supaya terlihat bisnis aku tetap jalan, supaya aku nggak malu kalau dibilang kayak, ah itu bisnisnya udah bangkrut atau kayak apalah gitu pandangan orang di luar sana, hanya untuk melindungi ego aku gitu sebenarnya kan gitu. Akhirnya aku kayak, ah udah deh gitu, kayak siapa juga yang mau kasih makan aku kalau susah kan, kalau mamanya mikirin orang-orang yang bicarain aku di luar sana, nggak kelar-kelar. Akhirnya yang aku putuskan adalah, udahlah gitu, kayak 5 tahun, 10 tahun kita kerja keras, ya, kita full time effort-nya sama kita lakukan gitu, kayak kita misalnya dulunya karyawan, aku dulu juga sempat jadi karyawan, effort-nya coba kita pakai sama, tapi nanti ketika kita udah punya uang dan punya waktu bebas, kok kita mau lanjutin tuh passion kita, hobi kita, semua impian-impian kita yang dulu kayaknya pengen kita bikin, jadi lebih enak, udah ada uangnya, udah ada waktunya, kan jadi nggak mikirin gimana caranya untuk cuan doang ya, jadinya kan kayak kita lakukan dengan happy gitu loh. Jadi kayak itu yang buat aku jadi kayak, oh oke sih, kayak nggak apa-apa gue buang 5 tahun, 10 tahun di sini nggak apa-apa, tapi habis itu aku bisa happy dengan hidup aku yang aku mau nantinya gitu. Itu aja kalau dari aku. Saya tambahin ya, saya jadi ingat loh. Saya kan passionnya kan guru kan sebenarnya ya, ngajar kayak gitu ya, kelihatan banget ya. Jadi dulu punya cita-cita kepengen nih, ada beberapa bidang usaha yang saya kepengen punya ya, misalnya sekolahan, rumah sakit, pom bensin, gitu kayak gitu loh ya. Karena saya lihat, waduh gila, itu kebutuhan banget ya, nggak ada habis-habisnya. Tapi siapa yang bilang akhirnya passion saya enggak, jadi jangan dilihat asuransinya loh. Sekarang saya punya sekolahan enggak? Punya loh. Ya. Ini jebolan murid-muridnya banyak loh. Ya kan? Ya. Sekolah kehidupan bahkan ya. Jadi kita nggak pernah tahu gitu. Jadi dan kalau dibilang menyalurkan hobinya saya ngajar, ya ternyata di network. Jadi bukan hanya, bahkan saya bisa ngajar sekaligus orang tuanya sama anaknya loh, ya, sama pasangannya juga. Ada yang saya ajarin sampai sekeluarga, bapaknya di sini, ya, terus anaknya di sini, pasangannya di sini, saudara-saudaranya di sini. Wow, lihat nggak? Kadang-kadang kita nggak tahu ya Tuhan mau bawa kita sampai sejauh apa. So, jadi kita lihat apapun yang jadi passion kita nggak pernah akan terlambat gitu. Cuma kita mesti tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya yang kita butuhkan sudah ready, kamu mau punya keinginan apa aja tinggal enak deh, jangan terbalik gitu. Ya, itu sih. Oke, aku yakin banget ini Anita udah cukup puas ya dieksplor dari berbagai sisi ya. Jadi kalau aku belajar sendiri nih, sebetulnya setiap kali ada masalah atau tantangan atau pertanyaan, itu kita itu nggak hanya satu arah, bukan intentionnya itu menjawab, apalagi mendebat ya, atau mengarahkan gimana supaya dia itu mau berpihak atau menerima apa yang saya tuh ngomong, ibaratnya udah deh lu terima aja deh gitu ya, karena itu mungkin hanya temporary, tapi permanen ke depannya belum tentu jalan ya. Tapi di sini tuh digali lagi tuh dari sisi dianya, dari berbagai sisi, sampai kayaknya jalan keluarnya dia sendiri yang melihat
Dan action yang diambil itu akhirnya dengan penuh conviction. Dan dia ngerti action yang diambil itu konsekuensinya apa, akibatnya apa. Jadi bagus banget ya teman-teman, aku rasa ini tuh bukan cuma bisa diterapkan di pertanyaan Anita tadi ya, maksudnya spesifik kalau dia ada bisnis sendiri, tapi banyak hal ya, dia mau jalanin hobi, dia mau fokus cuman untuk urus keluarga misalnya, nggak mau urus yang lain-lain, apapun itu tuh bisa dipakai menurut aku ya. Jadi tipsnya, tips yang singkatnya ya, pakai angka itu paling bagus. Jadi kita sekalian juga bisa menguras apa yang dia pikirin. Jadi misalnya, oh bagus bisnis yang kamu jalanin, kayak gitu ya. Nah, pasti kamu mau fokus supaya berhasil. Ya, seberapa yakinnya kamu bisa berhasil di bisnis ini, dari angka 0 sampai 10, kamu mau kasih angkanya berapa? Nah, kita kupas gitu. Kalau misalnya dia yakin 10 dong. Kalau dia 9, yang satu bisa gugurin 9 loh. Apa yang satu itu? Nah, itu yang dikorek. Nah, itu biasanya terbuka tuh. Ya, kekhawatiran dia ada. Itu enak tuh. Jadi kalau udah ada kayak gitu, dan kita baru kita fokusin ke situ. Jadi bukan yang ngenyek, tapi kita sebagai problem solver ya. Jadi orang nggak lihatnya, tuh si orang asuransi tuh datang, kan nggak enak. Tapi dia bisa lu bantu gua lu, ya, kan enak, kayak gitu ya. Makanya kita dengerin. Jadi buat kita juga nambah wawasan teman-teman, karena dari apa yang jadi pemikiran orang, apa itu memperkaya kita loh. Itu nggak dapet di sekolahan, tapi di lapangan itu banyak sekali. Jadi kita cuma nanya aja apa yang jadi kekhawatiran dia, apa yang jadi keyakinan dia, apa itu kita. Kalau misalnya kita juga bisa istilah gini, do not reject, neglect, or accept, gitu ya. But if you think ini bisa membuat kamu mendekati apa yang menjadi impian kamu, take the best through the rest. Jadi itu prinsip yang saya pakai gitu. Jadi kalau itu, wow, makanya saya bilang kalau saya dalam situasi apapun pasti kita dapat pembelajaran sesuatu. Jadi kita nggak ada yang namanya sia-sia. Sia-sia itu kok kita tidak lakukan apa-apa. Sia-sia itu kalau kita penuh ketakutan. Ya, tapi kalau misalnya kita lakukan, itu selalu ada hasilnya, nggak mungkin nggak.